Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengharapkan syafaat daripadanya di yaumul akhir kelak dengan bersama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiullah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita niatkan iktikaf di antaranya agar apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan selama kita berada di masjid menjelang pelaksanaan salat sunnah Isra bernilai ibadah di sisinya. Amin Allahumma amin. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini sama-sama kita mengkaji ulang ataupun mengulang kaji sirah sahabat, kisah yang datangnya daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah akan menjadikan pelajaran, memberikan hikmah, memberikan tauladan yang baik kepada kita semua, baik dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa yang kita kerjakan benar-benar bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang telah mendahului kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum bersama-sama kita memulai, mari kita sama-sama pula kembali ke beberapa waktu yang lalu, yang mana di dalam kesempatan itu pula kita telah mengkaji ataupun mengulang kaji perjalanan kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talha. Abu Talha yang merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki nama asli Zaid bin Sahal. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang sama-sama kita jadikan muhasabah pada kesempatan ini, mari sama-sama kita review. Kita kembali beberapa saat yang lalu, yang mana ini akan ada sambungan, akan ada cerita yang menyambung kepada kita semua, agar pemahaman kita tidak serta-merta terputus, sehingga benar-benar kita memahami bagaimana keadaan, bagaimana keutamaan dan keistimewaan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Talha Al-Ansari, yang memiliki nama asli Zaid bin Sahal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
sebagaimana kita telah memasuki di bulan Sya'ban. Beberapa hari lalu, kurang lebih lamanya 29 atau 30 hari, kita sama-sama di berada bulan Rajab. Baik peringatan di masjid, di surau, majelis taklim, bahkan di kantor-kantor lembaga, instansi, sekolah, sekaligus di rumah-rumah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, telah mengadakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka apa yang sama-sama telah sampai kepada kita, Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighni Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, begitu pula di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah di bulan Ramadan. Maka bulan Rajab sama-sama telah kita lalui, bahkan kita semua telah mengetahui oleh apa yang dihadiahkan oleh Rasulullah SAW, yang diberikan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yakni perintah untuk melaksanakan sholat. Maka timbul pertanyaan, setelah bulan Rajab yang dikenal dengan bulan Isra dan Mi'raj, bulan Sya'ban, apakah keutamaan di dalamnya? Sama-sama kita akan hubungkan dengan kehidupan sahabat yang bernama Zaid bin Sahab. Rasulullah SAW ketika ditanya para sahabat jamaah yang dirahmati Allah, kenapa engkau melaksanakan puasa setiap hari, yang mana diutamakan pada hari Senin dan Kamis? Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memintai pertanggungjawaban setiap hambanya dalam satu pekan, artinya dalam satu minggu, dan pertanggungjawaban tersebut dilaporkan malaikat kepada Allah, tiada lain dan tiada bukan pada hari Senin dan hari Kamis. Bagaimanakah ketika malaikat diminta pertanggungjawaban oleh Allah dalam kegiatan ataupun dalam aktivitas manusia dalam satu hari? Maka Rasulullah pun menjelaskan, dalam satu hari malaikat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dikala waktu subuh dan waktu petang. Maka daripada itu pula lah Rasulullah SAW memperbanyak zikir pagi dan petang. Ketika kita beraktivitas mulai dari pagi, maka malaikat telah melaporkan apa yang kita kerjakan sebelumnya, terhitung dari petang hingga waktu subuh. Begitu pula seterusnya. Namun ketika Rasulullah ditanya dalam satu pekan, maka baginda Rasulullah menjawab pada hari Senin dan Kamis. Jawaban Rasulullah, ana uhibbu an tarfa'u amali wa ana sha'im. Saya sangat menyukai ketika malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang aku kerjakan dalam satu hari ataupun satu pekan, ketika itu dalam keadaan berpuasa. Tidak cukup sampai di sini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka timbul pula pertanyaan, lantas kemudian kenapa engkau Rasulullah SAW ketika datang bulan Sya'ban, tiada hari, satu hari pun engkau terlepas dalam keadaan berpuasa? Mendengar pertanyaan daripada sahabat Rasulullah, Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya amal ibadah yang dilakukan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam 1 tahun, maka segala amal ibadah tersebut dilaporkan pada bulan Sya'ban. Dengan demikian Rasulullah SAW senantiasa sepanjang hari di bulan Sya'ban melakukan ibadah puasa. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadikan pelajaran untuk kita semua. Salah satu keutamaan dan keistimewaan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak ibadah puasa sunnah. Tidak hanya ibadah puasa sunnah tersebut, inilah yang akan menjadikan pelajaran bagi kita pada pagi yang hari mulia ini, datangnya dari sahabat Abu Talhah Al-Ansari. Sahabat Abu Talhah Al-Ansari yang bernama asli Zaid bin Sahal. Di beberapa waktu lalu sama-sama kita telah mengkaji anaknya, Anas bin Malik. Siapakah Anas bin Malik? Merupakan anak angkat baginda Rasulullah SAW yang diserahkan, yang diberikan langsung oleh ibunda tercinta yang bernama Rumaisah. Cerita yang sama-sama telah kita ketahui, seorang janda memberikan hadiah terbaik karena setiap siapapun yang berpapasan dengan Rasulullah memberikan hadiah terbaik. Namun di saat itu ia tidak memiliki sesuatu yang dapat diberikan kecuali seorang anak. Dan anak itulah yang bernama Anas bin Malik diberikan langsung kepada Rasulullah untuk dijadikan anak angkat pada usia 6 tahun. Nah, setelah kisah yang bersambung ini, maka Rumaisah didatangilah seorang laki-laki yang merupakan beragama non-Islam. Melihat segala kemuliaan, keistimewaan terdapat daripada seorang wanita tersebut, datanglah ia kepada Rasulullah seraya bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin melamar seorang wanita tersebut." Dan benar saja ia melamar dan meminta Nabi Muhammad SAW menjadi saksi untuk pelamaran ataupun pernikahan antara Abu Talhah Al-Ansari kepada Rumaisah, dan maharnya adalah masuk dalam keadaan Islam. Cerita yang sama-sama akan kita angkat, keutamaan dan keistimewaannya adalah sahabat yang bernama Zaid bin Sahal senantiasa merupakan 10 dari sahabat Rasulullah yang telah dijamin masuk surga. Bagaimanakah cerita yang menjamin sahabat Zaid bin Sahal menjadi salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berawal dari mensedekahkan harta yang ia miliki kepada Nabi Muhammad SAW. Diketahui bahwasanya masyarakat yang berada di sekitar Madinah memiliki masing-masing perkebunan, dan setiap perkebunan memiliki keutamaan yang berbeda. Namun yang terkenal pada saat itu adalah kebun yang bernama Buhairah, yang berada di depan persis daripada Masjid Nabawi. Maka ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan hikmah nasihat kepada sahabat-sahabatnya, maka di saat itu pula lah turun ayat Al-Quran, yang mana ayat tersebut adalah surah Al-Ma'idah ayat 94 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian dapatkan suatu kebaikan
sebelum kalian memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mengharap sesuatu yang terbaik kepada Allah, maka Allah pun mengharapkan sesuatu yang terbaik daripada kita untuk kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud lainnya adalah ketika kita menginginkan sesuatu yang baik, maka kita harus memulai terlebih dahulu untuk melakukan yang baik. Mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika nyampaian kepada para sahabat lainnya. Datanglah Abu Talha kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin mewakafkan, ingin sedekahkan hartaku." Maka bertanya Rasulullah, "Apa yang engkau ingin sedekahkan wahai Abu Talha?" "Sesungguhnya kebun yang berada di depan Masjid Nabawi yang aku beri nama Buhairah akan kuwakafkan untuk agama Islam." Mendengar apa yang disampaikan Abu Talha, maka seluruh sahabat terkaget dan terkagum, karena diketahui pada saat itu merupakan kebun yang terbaik, hasil buah-buahan yang berasal dari Buhairah merupakan kualitas yang baik. Mendengar hal tersebut, maka Rasulullah mengucapkan, bahkan mendoakan kepada Abu Talha, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas apa yang engkau lakukan pada saat ini. Nah, dari sinilah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi gambaran untuk kita semua bahwasanya Abu Talha, sahabat Rasulullah, menjadi contoh sebagai saudara sesama muslim, atau bahkan menjadi contoh kepada kita semua ketika ingin bersedekah, ketika ingin memberikan sesuatu, maka berikanlah yang terbaik. Berpaling dengan sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ban, berbeda cerita, berbeda kisah dengan sahabat Rasulullah yang bernama Sya'ban. Ada apakah dengan sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ban? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ban senantiasa beribadah kepada Allah. Apapun yang ia miliki ia berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang menjadikan pelajaran untuk kita semua di akhir hayatnya, ketika sakaratul maut, Allah tampakkan segala apa yang ia lakukan semasa hidupnya. Nah, ketika itulah menjadikan pelajaran untuk kita semua. Ketika didatangi malaikat sakaratul maut, ditampakkan segala amal ibadahnya semasa ia hidup di dunia. Kalimat yang pertama keluar dari mulutnya, "Kenapa tidak lebih jauh?" Maka bertanya para sahabat, ada apa dengan Sya'ban? Kalimat yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Kalimat yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Ternyata kalimat yang ketiga keluar dari mulutnya, aduh, kenapa tidak semuanya? Maka dengan tiga ungkapan inilah, tiga perkataan yang muncul dari sahabat Rasulullah Sa'ban memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hal yang pertama diucapkan Sya'ban ketika diperlihatkan segala amal ibadahnya, aduh, kenapa tidak jauh? Rumah yang didiami oleh Sya'ban yang berada di sekitar kota Madinah, jaraknya antara rumah dengan Masjid Nabawi kurang lebih 2 jam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibarat
sahabat Rasulullah Sa'ban ingin melaksanakan sholat subuh di masjid. Kita sama-sama melaksanakan sholat subuh kurang lebih jam 4:50. Maka Sa'ban jam 2:50 sudah berangkat dari rumah menuju masjid. Maka di saat itulah ia terucap, kenapa tidak lebih jauh rumahku? Kalaulah rumahku jauh, lebih jauh daripada apa yang telah ia dapatkan, maka pahalanya pun lebih banyak. Perkataan yang kedua, aduh, kenapa tidak baru? Setelah melakukan perjalanan panjang dari rumah menuju Masjidin Nabawi, kurang lebih 2 jam lamanya ia menggunakan jaket biar tidak kedinginan. Namun setelah ia sampai ke masjid, jaket yang ia kenakan diberikanlah kepada orang lain. Jas ataupun jaket yang ia miliki diberikan kepada orang lain dan ia keluarkan yang baru untuk dikenakan, dipakainya kemudian. Maka keluarlah kalimat, kenapa yang tidak baru diberikan kepada orang lain, biar yang lama tetap ia pakai. Dari perkataan yang ketiga pula, aduh, kenapa tidak seluruhnya? Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah melakukan aktivitas di masjid, sholat berjamaah, lantas kemudian sahabat Rasulullah pun berjalan kembali ke rumah. Sebelum ia kembali ke rumah, ia sarapan pagi. Ketika sarapan, datanglah seorang yang mendekatinya. Kemudian ia meminta, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya aku belum makan. Maka dipersilahkanlah oleh sahabat, silakan duduk di depanku, makan bersama. Di saat itu pula apa yang ia minum, apa yang ia makan, ia berikan kepada orang tersebut dengan memberikan setengah dari yang ia miliki. Minuman semisalnya 1 gelas teh telur, maka dibagi 2. Roti canai yang semisalnya 1 keping besar dipotong menjadi 2, dan inilah diberikan kepada sahabat yang tadinya belum makan. Maka di saat itulah timbul penyesalan, kalau tahu lebih baik diberikan seluruhnya. Nah, dari sini pula Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka timbullah istilah yang sama-sama kita kenal, penyesalan pasti datang di akhir. Contoh yang pertama datang dari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Talha, memberikan gambaran kepada kita semua, ketika kita memberikan yang terbaik, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengganti yang terbaik. Setelah ia mewakafkan seluruh kebun yang berada di depan Masjid Nabawi, sampai saat ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang kita tahu di depan Masjid Nabawi itu hanyalah hotel dan lain sebagainya. Sebelumnya adalah kebun kurma yang terbaik yang dimiliki oleh Abu Talha. Apa yang menjadi hikmah pelajaran bagi kita sampai saat ini pula? Mungkin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang kita ketahui di sekeliling kota Madinah terdapat berbagai macam hotel-hotel yang berdiri megah. Di antaranya adalah wakaf daripada Utsman bin Affan. Orangnya telah meninggal, namun rekeningnya sampai saat ini terus mengalir, atau bahkan semoga tercapai doa kita semua dapat berziarah ke Makkah dan Madinah. Amin. Ketika kita menuju Masjid Nabawi dan Makkah, setiap air yang kita minum, bahkan makanan yang diberikan oleh masyarakat yang berada di kota Makkah, ini salah satu dari wakaf baik Utsman bin Affan,
Begitu pula dengan salah satu di antaranya adalah Talha Al-Ansari yang bernama asli Zaid bin Sa'ad. Maka tidak ada salahnya ketika kita menyadari hadis yang datangnya daripada Rasulullah, idza matal insan in qata'a anhu amal. Ketika meninggal seseorang maka terputuslah amal ibadahnya kecuali 3. Apa yang 3? Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, atau disebut dengan sedekah yang terus mengalir, baik harta, tenaga dan sebagainya yang sejatinya kita wakafkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita meninggal pahalanya masih kita dapat. Al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladun sholihun yad'u lahu, anak yang soleh ketika orang tuanya telah meninggal, anak tersebut senantiasa mendoakan orang tuanya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu dari keutamaan dan keistimewaan sahabat yang bernama Abu Talha Al-Ansari, Zaid bin Sa'ad. Sebelumnya kita sama-sama mengutip bahwasanya bulan Sya'ban merupakan bulan yang dimuliakan untuk kita melakukan puasa. Maka keutamaan dan keistimewaan yang kedua yang datang daripada Zaid bin Sahal atau Abu Talha Al-Ansari adalah senantiasa sahabat yang melakukan puasa. Dikisahkan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu pula lah diturunkan ayat surah At-Taubah ayat 41. Bagaimanakah bunyi dalam surah tersebut? Kurang lebih artinya, diwajibkan kepada kalian yang beriman kepada Allah untuk senantiasa berjihad di jalan Allah dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan mampu atau bahkan tidak mampu, dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan tidak sehat. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengetahuan kepada kita bagaimanapun keadaan kita tetap wajib membela agama Islam. Nah, ini pula lah yang disebabkan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Abu Talha Al-Ansari. Sepeninggalnya Rasulullah SAW, ketika Nabi Muhammad telah meninggal, maka ketika itu dipimpinlah Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Khalifah Umar bin Khattab sedang menghadapi kaum Quraisy, yang mana di saat itu berdirilah seorang yang berusia tua. Seorang yang berusia tua tentu ia adalah Zaid bin Sa'ad Abu Talha Al-Ansari. Maka ditanya oleh Khalifah Umar bin Khattab, wahai Abu Talha, lebih baik untukmu beristirahat agar kesehatanmu terjamin. Maka ia menjawab, sesungguhnya aku lebih berhak menentukan hidupku. Aku sering bersama dengan Rasulullah, maka tidak ada salahnya aku ikut dalam perperangan yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah perperangan biasanya di gurun pasir, bahkan di bukit-bukit bebatuan, di saat ini perperangan berada di sekitar tepian sungai. Perjalanan yang memakan waktu yang lama. Maka di saat perperangan itulah berperang antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Di saat itulah terbunuh Abu Talha. Maka ketika terbunuh, meninggallah sahabat Rasulullah Abu Talha.
Apa yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab? Wahai seluruh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kita wajib menjaga daripada jenazah Abu Talha yang diketahui saat itu perjalanan kurang lebih memakan waktu 4 atau bahkan 5 hari perjalanan. Di suatu ketika sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lainnya menyampaikan, wahai Khalifah Umar bin Khattab, sesungguhnya kami mencium aroma yang wangi, yang mana aroma tersebut berasal dari Abu Talha. Maka timbullah pernyataan sahabat lainnya. Apa yang dilakukan oleh Abu Talha ketika ia meninggal pun masih mengeluarkan aroma yang wangi. Maka Khalifah Umar bin Khattab menjawab, tahukah kalian? Para sahabat Rasulullah lainnya menjawab, kami mengetahui wahai Khalifah bahwasanya sahabat Rasulullah Abu Talha, Zaid bin Sahal, ketika perperangan berlangsung, bahkan ketika ia meninggal, ia sedang berada dalam keadaan berpuasa. Maka Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka timbullah pertanyaan, Rasulullah mengisyaratkan kepada kita untuk berpuasa di Senin dan Kamis karena amal ibadah kita dilaporkan dalam hari dalam satu pekan, pada hari dalam satu pekan, Senin dan Kamis. Rasulullah mengisyaratkan kepada kita di bulan Sya'ban untuk berpuasa karena pada bulan inilah kurang lebih 1 tahun lamanya kita beribadah, dilaporkan kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Maka ungkapan ini menjadikan hikmah yang terbesar untuk kita semua. Tu'radu a'mal, diangkatnya segala amal ibadah semasa kita hidup di dunia, dan ana uhibbu, saya menyukai ketika diangkat amal ibadah tersebut, wa ana shaim, ketika aku sedang berpuasa. Maka Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis lainnya diungkapkan, ada apa dengan puasa? Allah menjelaskan, as-shaum li wa ana ajziyun bi. Segala amal ibadah yang kita lakukan, baik itu sholat, sedekah, zakat, haji lain sebagainya, kita mengetahui bahwasanya Allah akan berikan pahala. Ketika kita haji, maka tiada pahala kecuali surga. Ketika kita bersedekah, Allah telah banyak merumpamakan dalam Al-Quran, 1 dikali dengan 7, 7 dikali dengan 100. Namun berbeda dengan puasa. Apa kata Allah? Ana ajziyun bi, saya yang langsung membalas apa yang ia telah lakukan karena ia telah menjaga dirinya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita berada sekarang di hari Kamis. Mungkin di antara kita tadi setelah bangun kemudian bergegas menuju masjid, sholat, belum ada minum dan makan, bisa kita niatkan untuk dapat melaksanakan puasa sunnah Kamis. Syukur-syukur sampai pada waktu untuk berbuka. Kalaupun tidak mampu pada hari ini, maka bisa kita lakukan di hari esok, baik Sabtu, Ahad, dan terkhusus pada Senin, Kamis selanjutnya. Karena dengan melaksanakan puasa Senin Kamis ataupun puasa sunnah Daud, terlebih di bulan Sya'ban, maka kita akan mendapatkan berbagai macam keberkahan, kemuliaan, keistimewaan yang berada di bulan Sya'ban. Tentu dan pastinya pula
Rasulullah telah mengungkapkan dalam hadis lainnya, Rajab wa Sya'ban syahri. Rajab dan Sya'ban adalah bulanku, sedangkan Ramadan adalah bulan umatku. Ketika kita telah membiasakan diri kita untuk berpuasa di bulan Sya'ban, maka ketika datangnya bulan Ramadan tentu menjadi kebiasaan yang tidak ada paksaan untuk kita dapat melaksanakan puasa. Terlebih keutamaan dan keistimewaan lainnya, baik itu kita memperbanyak membaca Al-Quran, karena di bulan Sya'ban ini pula dikatakan ibarat seorang petani. Ketika petani tersebut menanam, maka ada masa yang dikatakan masa menuai atau mau panen. Kalaulah kita sudah terbiasa di bulan Rajab dan Sya'ban untuk membaca Al-Quran, berzikir, sholat tepat waktu, dan lain sebagai rangkaian ibadah kebaikannya, ketika bulan Ramadan ini menjadi kebiasaan yang baik untuk kita pula meraih kemuliaan bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah apa yang telah kita sampaikan daripada keutamaan keistimewaan, kita sambungkan dengan keutamaan yang berada di bulan Sya'ban. Semoga dari sahabat Abu Talhah Al-Ansari, Zaid bin Sahar, dua yang sama-sama kita bahas pada pagi ini, ia senantiasa bersedekah di jalan Allah dengan cara baik. Keutamaan dan keistimewaan selanjutnya adalah senantiasa berpuasa kapanpun dan dimanapun ia berada. Dengan dua kemuliaan, dua keistimewaan ini dapat menjadikan pelajaran untuk kita semua, dapat menjadi bekal kita, bahkan bisa kita lakukan sehingga kita benar-benar mendapatkan keberkahan puasa, keberkahan daripada sedekah dengan hal yang baik. Begitu pula tentu dan pastinya kita ingin menjadi hamba Allah yang dijamin masuk surga. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sebelum kita tutup, mari bersama kita berdoa. Ala hadiniya as-salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.